Limbah ini Smart People setelah diolah bisa menjadi tap water ya, Pak Nusa ya? Jadi begini, kalau dengan teknologi biofilter tadi itu biasanya mengolah air limbah menjadi siap untuk dibuang sumber baku mutu. Kalau untuk penggunaan lain itu ada teknologi lanjutan. Ada teknologi, ada teknologi lanjutan sesuai dengan penggunaannya. Makanya jadi kalau untuk teknologi yang digunakan untuk AC misalnya cooling tower itu hanya ditambah biofilter lanjutan, kemudian ada sand filter, carbon filter, kemudian carbon filter selesai. Tetapi kalau dengan ditingkatkan menjadi kualitas seperti air minum, sebetulnya hasilnya lebih bagus dari air pump yang ada sekarang ini. Itu namanya dengan proses reverse osmosis. Nah, reverse osmosis itu sudah dipasang juga di gedung BDN itu, dan itu digunakan nggak ada masalah sebetulnya. Karena secara kualitas memang labnya lebih bagus. Jadi berarti sebetulnya gedung-gedung terutama di kota-kota besar, khususnya di Jakarta ini sudah harus mencontoh Wisma Mandiri sekarang ya, untuk bisa mengolah air limbah lingkungannya ini ya, Pak Raul ya. Ada nggak Pak Raul mungkin juga dengan teman-teman kolega-kolega yang lain barangkali juga memberikan inspirasi atau masukan mungkin tentang ide ini? Iya, ada beberapa gedung yang sudah mau melihat, sudah melihat ya contoh yang ada di kami, karena memang ini menjanjikan sekali ya, penghematan ataupun bukan penghematan ya. Kalau mau dibilang kalau sekarang ini orang diversifikasi usaha itu cari usaha yang lain, kami malah di penghematan energi. Dan secara biaya operasional juga jauh bisa reduce cost-nya juga ya Pak Raul ya. Oke, baik. Kita akan jeda dulu sejenak Smart People, setelah itu kita akan kembali lagi, jadi pastikan Anda masih tetap di Iptek Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan puasa Anda hari ini? Alhamdulillah lancar aja ya. Jangan lupa mengucapkan selamat berpuasa melalui TPRI, karena kita tersedia THR 500.000 per hari, tabungan umroh per minggu, dan 1 buah mobil. Caranya, ketik TPRI, spasi ucapan selamatmu, dan kirim SMS ke 9338. Waalaikumsalam, dan selamat berpuasa pemirsa. Beragam informasi menarik tentang peninggalan masa lampau. Mengungkap kisah di balik peninggalan sejarah dari seluruh persada Nusantara. Semuanya hanya ada di acara Situs-Situs. Ada perlu apa ya Pak, Bu? Kami penyuluh Pertamina, Bu. Kebetulan sekali. Wah, ini salah, Bu. Yang benar gimana dong, Pak? Tempatkan tabung di ruang berventilasi. Gunakan tabung, selang, dan regulator berlogo SNI. Pastikan tidak ada bau gas sebelum menyalakan kompor. Jika tercium bau gas, buka jendela dan pintu. Jangan nyalakan api dan lampu. Bawa tabung keluar rumah. Jangan sekali-sekali menambal seperti di gambar ini. Gunakan LPG dengan baik dan benar. Juara 3, kategori Features, Ikhlas, orang biasa yang luar biasa dari TVRI Jawa Barat. Features ini memperlihatkan kekuatan orang yang biasa dengan kemampuan yang luar biasa. Tetapi dalam features ini juga diperlihatkan bagaimana orang biasa itu bisa membuat kita terharu karena kehebatan, sepak terjang, dan kekuatannya untuk berjuang. Kategori Features juara 2, pertanian terpadu tanpa hasil sisa dari TVRI Sumatera Utara. Menggali kekayaan alam Indonesia oleh orang yang berpendidikan, memberi ruang perekonomian yang sangat luas. Itu tercakup di dalam film ini, sehingga sangat inspiratif bagi orang-orang Indonesia. Kategori Features juara 1, layang-layang dari TVRI Sulawesi Tenggara. Reportase ini sangat manusiawi, menempatkan subjek-subjek, bukan subjek-objek dengan film yang dibuat. Dan di sisi lain, memperlihatkan keberanian reportase di lautan yang bebas, yang luas. Mereka mampu menghasilkan gambar-gambar yang baik. Pada dasarnya diberikan penghargaan kepada 3 pemenang, tetapi Dewan Juri menambah 1 penghargaan khusus kepada
TVRI Kalimantan Timur dengan judul Ketika Mini Porsi Sine Mengurung Mangsa. Penghargaan ini diberikan mengingat bahwa secara gambar film ini sangat baik, features ini sangat baik, dan juga memperlihatkan kehebatan di dalam menghasilkan gambar yang baik di dalam situasi yang sulit. Sehingga juri memberikan penghargaan khusus kepada TVRI Kalimantan Timur. Bila mana per kilonya bisa laku terjual Rp7.000 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dari kami. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Putriani dapat kembali menjumpai Anda. Nah, ngomong-ngomong gimana nih ibadah puasanya? Alhamdulillah lancar kan? Nah pemirsa, di bulan Ramadan ini TVRI banyak sekali menayangkan program-program religi. Jadi asupan gizi mengenai kebutuhan rohani tetap diperhatikan oleh TVRI. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dan juga media negara selalu memberikan tayangan yang bermanfaat bagi para pemirsanya. Nah, siapa di antara kalian yang belum pernah umroh? Gampang banget, tinggal jawab saja pertanyaan yang ada di bawah ini. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa untuk tonton terus TVRI. Salam ceria dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart People masih bersama saya, Ririn Agustarini, dan juga Bapak Insinyur Nusa Idaman Said M. Engineer, beserta juga Bapak Raul Adi, dan kita akan kembali meneruskan perbincangan kita kali ini. Nah, Pak Nusa, berarti dari hasil uji coba sudah terbukti, baik untuk limbah rumah tangga ataupun juga industri besar, begitu kan. Dari teknologi ini apa lagi yang bisa dilakukan dengan keunggulannya, dan ya tentunya ini kan menjadi concern kita semua kan, masalah limbah ini. Kita tahu Teluk Jakarta sampahnya luar biasa, limbahnya luar biasa. Jadi begini, sebetulnya secara teknologi kita di BPPT ini sudah mau teknologi apa aja bisa bikin kalau ada duitnya lah, kira-kira begitu. Acaranya seperti itu. Cuma ya ada dananya. Cuma permasalahannya untuk Jakarta sebetulnya kan masalah lahan. Ya, tidak semua untuk itu ada lahan untuk IPAL meskipun itu sudah kecil. Oleh karena itu di DKI Jakarta kebetulan kami waktu itu diminta BPD sebagai tim untuk ya pergub itu, menyusun pergub itu. Jadi strateginya ada 3. Ada yang untuk daerah padat itu harusnya terpusat. Jadi limbah perkotaan terpusat lah gitu. Itu yang paling bagus sebetulnya. Cuma permasalahannya adalah kan duitnya nggak punya lagi. Makanya sehingga kita menggunakan waktu itu sama teman-teman bagaimana peran masyarakat ini kita bangkitkan. Jadi untuk daerah yang tidak itu katakanlah misalnya satu gedung sendiri karena nunggu terpusat sampai pensiun nggak manggun-manggun padahal limbah keluar terus kan. Nah jadi begitu. Jadi yang komunal sendiri, yang rumah tangga juga minimal yang baru harus sudah bikin, dan itu sudah diapresiasi di tata kota bahwa kalau bikin baru EMB-nya harus punya IPAL yang individual tadi itu. Karena secara teknologi itu sudah bisa dipakai. Kendala duit sebetulnya nggak masalah. Masuk rumah mewah katakanlah harganya 2 miliar, bikin cuma 15 juta, 20 juta masa nggak bisa. Kebangetan kan gitu. Kalau berbicara mengenai biaya nih tadi juga kan Pak Nusa. Ingin tahu juga mungkin Smart People bertanya-tanya, lalu bagaimana sih seandainya kita ingin mendapatkan alat ini atau teknologi ini harus kemana? Sebetulnya informasi ini bisa diakses di website kami di tadi www.kelair.bppt.id atau bisa juga langsung telepon ke BPPT ya. Atau datang langsung juga, itu gratis kalau ke BPPT lah gitu. Baik, jadi untuk Smart People mungkin untuk lebih jauh lagi mengenai teknologi ini Anda bisa mengakses websitenya di www.kelair.bppt.go.id ya. Jadi www.kelair.bppt.go.id begitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Nusa tadi, kalau Smart People ingin mempunyai alat ini bahkan untuk dari mulai rumah tangga sampai dengan bisnis industri begitu ya, tinggal langsung berhubungan saja. Jadi sebagai tambahan untuk construction cost kalau untuk yang kapasitas besar itu biasanya berkisar antara rata-rata 15 juta sampai 20 juta per meter kubik per D kapasitas. Jadi kalau misalnya 100 kubik per hari itu biaya konstruksinya itu kira-kira ya 1,5 miliar lah kira-kira gitu. Memang agak mahal. Tapi kalau untuk rumah tangga itu tergantung dari bahan yang dipakai. Kalau untuk kapasitas besar kan harus beton
K berapa, harus syaratnya kan harus tinggi ya. Tapi kalau untuk rumah tangga kita bisa bikin sendiri dari bata, ya sama kira-kira hampir bikin sama dengan septic tank lah kira-kira ukurannya. Baik. Ya. Begitu. Jadi mungkin juga perumahan-perumahan baru juga sudah harus. Jadi itu nanti limbah tinja, limbah toilet sama non toilet bisa diolah bersama-sama dengan efisiensi 90%, jadi yang keluar 10%. Kalau yang sekarang yang masuk septic tank kan yang limbah toilet saja. Yang non toilet itu langsung dibuang. Apakah sudah ada proyek percontohan ini di satu perumahan pemukiman? Kalau satu pemukiman tidak ada, tapi kalau yang satu-satu sebetulnya sudah ada. Ya. Kalau untuk satu pemukiman karena memang tergantung dari kebijakan pemerintah sih. Kalau menurut Pergub memang sudah wajib gitu. Nah, tinggal masalah sosialisasinya dan aplikasinya. Kebijakan pemerintah ini juga menarik sekali. Pak Raul, dari dunia bisnis, apa yang Anda lihat dengan teknologi ini dan juga peran serta pemerintah tentunya? Iya, tentunya cukup mendukung atau tidak nih? Kebijakan yang dibuat pemerintah sih cukup mendukung ya. Tentunya kendala-kendalanya banyak. Masing-masing individu rasanya punya kendala sendiri-sendiri, sehingga tentunya teman-teman dari BPPT juga harus juga melihat ini, mengkombinasinya sehingga bisa dipakai oleh semua lapisan ya. Untuk tapi rasanya kita tentunya secara ini sudah harus melihat ya, peduli terhadap lingkungan kita tuh kayak apa gitu. Ya, itu satu hal yang paling penting ya, karena kita juga sudah menghadapi sebentar lagi krisis air ya. Nah, sebetulnya kalau di DKI Jakarta itu yang sudah melakukan daur ulang itu sudah banyak, sudah banyak lah dari individu-individu, terutama untuk kebutuhan bisnis ya. Karena masalahnya bukan hanya tarif PAM yang mahal, airnya nggak ada. Airnya nggak ada. Jadi Jakarta itu sebetulnya air bakunya 80% itu dari Jatiluhur, 15% dari Cisedane. Ciliwung yang banjir-banjir itu hanya 5%. Kenapa? Karena pada saat musim hujan banjir, pada saat nggak hujan, nggak ada air ya. Yang kedua, kualitasnya nggak stabil, yang Ciliwung dan sebagainya. Jadi di Jakarta sebetulnya banyak air, tapi kualitasnya karena kemasukan limbah domestik ya jadi hitam semua, nggak bisa dipakai. Betul. Dan itu adalah tugas Pak Nusa dan juga teman-teman untuk bisa menemukan inovasi-inovasi terbaru. Sebetulnya kalau inovasi sih sudah didorong terus ya, tapi sebetulnya kebijakan pemerintahan yang perlu. Karena DKI kan baru mau akan dari dulu kan. Jadi contoh misalnya, pembangunan IPAL terpadu, itu tahun 90 itu contohnya yang di Setiabudi itu hanya 3,5% mengcover area DKI. Sampai 20 tahun, nggak nambah juga kan. Nah, kalau tidak, ya kan 90 sampai 2010 kan. Nah, kalau itu diteruskan sampai pensiun juga nggak nambah. Makanya kita peran serta masyarakat itu perlu kita dorong. Artinya yang individu-individu sambil menunggu itu dibangun, ya bangun dulu lah. Nanti kalau misalnya, contoh misalnya ada Sudirman Tamrin, gedung-gedung kan banyak. Masalahnya adalah lahan, Pak. Jadi karena tidak dirancang untuk itu, dulunya nggak ada. Kalau dari awal mungkin bisa ya. Baik, gitu. Jadi kita kembali lagi ke tata kota kita. Ya, tata ruang dan tata kota kita. Baik, Smart People, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Nusa dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Raul, narasumber kita kali ini, bahwa kesadaran itu harus datang dari kita sendiri, dan kita mulai dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu dari rumah tangga. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan dan kita olah limbah ini supaya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa di-recycle lagi, dan tentunya kita tidak akan kekurangan air. Baik, terima kasih sekali Pak Nusa atas penjelasannya. Sukses selalu dengan teknologi dan juga inovasi-inovasi terbarunya. Jadi jangan lupa untuk Smart People yang ingin mengetahui mengenai teknologi biofilter anaerob ini dengan menggunakan media plastik sarang tawar ataupun juga media lainnya, ya bisa disesuaikan ya Pak Nusa ya. Untuk pengolahan limbah air Anda bisa menghubungi BPPT atau sekali lagi websitenya www.kelair.bppt.go.id. Dan juga Pak Raul Adi, terima kasih. Semoga saja ini bisa menjadi inspirasi juga untuk pebisnis-pebisnis yang lainnya untuk bisa memulai menjaga lingkungan dan tidak mencemari lagi air kita, terutama di kota Jakarta ini. Baik, terima kasih. Untuk Anda Smart People, terima kasih juga, dan kita akan jumpa lagi tentunya dalam episode yang berbeda. Smart People, terima kasih Anda sudah menyaksikan Iptek Talk untuk episode kali ini, dan tentu saja kita jumpa lagi dalam Iptek Talk untuk episode berikutnya. Cintailah terus dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jangan pernah membayangkan tanpa Iptek dalam kehidupan Anda.
Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, Salam.